Mujahid Paina Channel present. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang ijma dan qiyas. Baik, yang pertama adalah ijma. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan ijma adalah menetapkan suatu kesepakatan oleh sebagian ulama atau seluruh ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ijma qauli. Artinya, ijma qauli ini di mana para ulama menyetujui ijma ini dengan cara menyuarakan suara mereka atau menyatakan pendapat mereka. Yang kedua adalah ijma fi'li. Ijma fi'li di sini artinya adalah para ulama mengikuti atau melakukan hasil dari ijma tersebut sebagai bukti bahwa mereka telah menyetujuinya. Dan yang ketiga dari pembagian ijma itu sendiri adalah ijma sukuti. Artinya para ulama ini hanya diam, tapi diamnya para ulama ini bukan berarti mereka tidak setuju, tapi mereka menyetujuinya. Karena ciri salah satu ulama itu diamnya adalah menyetujui suatu perkara. Syarat ijma tersendiri itu syarat untuk menentukan ijma sendiri itu harus dihadiri oleh banyak mujtahid atau ulama. Sebagai hasil dari ijma itu dapat dipercayai atau diyakini sebagai hukum yang berlaku dalam agama kita. Ya, selanjutnya qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nasnya karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Sebagai contoh, meminum narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas, yaitu mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya. Contoh, salah satu yang kita dapat ambil di sini adalah tentang khamar. Nah, di zaman Rasulullah itu belum ada narkotika. Ya, yang ada itu hanya tentang khamar. Nah, pada zaman Rasulullah itu khamar itu memabukkan, begitu pula narkotika. Nah, persamaan yang dapat kita ambil di sini adalah bahwa narkotika itu juga memabukkan dan khamar itu memabukkan. Nah, maka dari ini kita menarik kesimpulan bahwa yang namanya narkotika itu haram karena juga memabukkan. Sebagai contoh yang kedua adalah menjual harta anak yatim. Menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut fara. Untuk menetapkan hukumnya, dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas yang illatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut ashal. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu haram dalam artian hukum asalnya. Persamaan illat antara kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, yaitu sama-sama haram. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari materi-materi yang dibawakan oleh Ustaz. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.